ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang rasanya dapat bertemu kembali, bersua kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif, pada segmen Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA, yang merupakan Wakil Ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dalam 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda ajukan melalui line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat Anda ajukan melalui website kami di dewanfatwa.com. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, hayakallah. Gimana antum sehat ya? Sehat alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. alhamdulillah. Masya Allah. Ini sudah sibuk perkuliahan ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz. Hayakallah. Baik Ustadz, wa iyyakum. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami menginformasikan pula bahwa program kali ini turut dirilai oleh beberapa radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita mengajak kembali Anda semua untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung melalui kepada Ustadz melalui line telepon yang telah kami buka di 0331 544 6087 atau dapat mengakses website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV, seperti biasa dalam mengawali acara pada sore hari kali ini, kita mendengarkan nasihat singkat pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita banyak dinamika yang kita tidak nyaman, menjadikan kita merasa tersakiti atau bersedih. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Allah telah menetapkan dalam kehidupan kita ada suka dan duka, ada mudah dan susah. Karenanya sebagai manusia yang berakal sehat dan bahkan beragama, beriman, tentu hanya ada satu pilihan bagi kita, beradaptasi dan kemudian memetik beribu manfaat dari setiap kondisi yang kita alami. Ketika kita mengalami kesusahan, maka sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk bersabar, menerima, menyadari bahwa segala hal yang terjadi, termasuk yang menyakitkan dan menyusahkan kita, itu adalah bagian dari kehendak ilahi. Allah yang menciptakannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan. Semua itu merupakan cobaan bagi kalian. Kita terima dengan lapang dada, kita sadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Tidak ada alasan dan juga tidak ada kesempatan untuk menghindar darinya. Yang kedua, selain kita menyadari dan mengakui itu adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa kita tolak dan harus kita terima, yang kedua adalah kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka, bahwa seburuk apapun kondisi yang terjadi, itu bukan karena Allah telah bosan kepada hambanya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin balas dendam, atau Allah subhanahu wa ta'ala ingin berbuat semena-mena, tidak.
semua yang terjadi itu adalah untuk menguji seberapa tangguh keimanan Anda dan seberapa setia Anda kepada pengabdian kepada Rabb Anda Allah Azza wa Jalla. Berhusnudzonlah, berbaiklah sangka. Dan kalau Anda berhasil membuktikan diri bahwa Anda betul-betul sadar sebagai hamba dan hanya Allah yang maha kuasa, sehingga Anda pun berbaik sangka bahwa apa yang terjadi itu pasti membawa banyak kebaikan, banyak kemanfaatan bagi dunia dan akhirat Anda, maka Allah pun akan ridha kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menguji hambanya dengan hal yang Allah kehendaki. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Orang yang ridha dengan ujian tersebut, Allah pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang berkeluh kesah, kecewa, marah dengan berbagai kejadian yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, Allah pun akan murka kepadanya. Murka kepada orang yang tidak tunduk dan patuh, tidak mengakui bahwa segala daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beriman, bukan sekedar berhusnudzon, bukan sekedar berbaik sangka bahwa yang buruk itu akan membawa banyak kebaikan. Bagi orang yang betul-betul beriman, bahkan bisa sampai menikmati ujian sebagaimana dia menikmati kenikmatan. Orang yang betul-betul sempurna keimanannya akan merasa bahwa berbagai hal yang pahit itu sejatinya adalah nikmat dan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri. Allah masih berkenan untuk menguji kita. Adanya ujian itu bukti bahwa Allah SWT cinta kepada kita. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Datangnya ujian, datangnya cobaan, itu bukti konkret bahwa Allah cinta. Tentu tidak pantas ketika Allah Subhanahu wa taala mengekspresikan cintanya kepada Anda, kemudian Anda malah berkeluh kesah, bahkan murka, kecewa. Coba Anda pikirkan dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda cinta dengan anak Anda akan ekspresikan cinta Anda ini dengan perhatian yang menjadikan anak Anda kadang menangis, menjadikan kadang anak Anda pun merasa sakit, lelah, letih. Anda perintahkan dia untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dia berolahraga agar badannya sehat, dia makan yang kadang makanan itu tidak dia suka, kadang dia harus beristirahat pada dia sedang asyik bermain, kadang dia harus sekolah yang menjadikan dia pusing, penat, lelah, bosan. Dan kalaupun dia sudah sekolah, malam hari pun Anda masih mengajaknya untuk belajar, mengingat kembali, mengembangkan diri, dan bahkan semakin perhatian Anda masih datangkan lagi guru privat ke rumah. Untuk apa? Untuk kembali menjadikan anak Anda harus belajar yang bisa jadi itu sesuatu yang tidak dia suka. Allah Subhanahu wa taala lebih dari semua itu. Ekspresi kasih sayang Allah kepada kita diwujudkan dalam bentuk cobaan dan ujian, karena Allah tahu bahwa iman Anda kuat. Iman Anda mampu untuk memikul cobaan tersebut. Asyadun nasi balaan al-anbiya, tsummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian orang yang imannya di bawah keimanan para nabi. Dan demikian seterusnya. Semakin tinggi iman seorang, maka semakin berat ujian Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam pendidikan. Ujiannya anak TK lebih mudah dibanding ujiannya anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pasca sarjana. Tentu semakin tinggi level seorang, semakin berat ujiannya. Bukan karena kejam, bukan karena dendam, tetapi itulah ekspresi kasih sayang. Karenanya marilah kita belajar untuk bisa bersyukur, belajar untuk bisa menikmati ridho dengan segala kondisi yang terjadi, sehingga dalam diri kita senantiasa ada lapang dada, ada rasa bahagia. Walaupun fisik kita mungkin sedang sakit, urusan kita sedang susah, tapi jiwa kita tatkala sadar bahwa kesusahan itu adalah
ekspresi cinta Allah, kita pun akan bangga, kita pun akan berbahagia karena ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berkenan, masih mengakui keimanan kita, pengabdian kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menjalani ujian-ujian untuk membuktikan diri sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik, para pemirsa Fatwa TV, kami ingatkan kembali bahwa kami membuka kesempatan bagi Anda semua bertanya secara langsung dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kami bacakan terlebih dahulu dari Dinen di Sambas, Kalimantan Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Si A punya toko pelaratan rumah tangga, mencari reseller untuk menjual barang yang ada di tokonya. Si A membukakan grup WhatsApp untuk resellernya dan memosting barang yang ada di tokonya dengan harga ringan. Si B ikut bergabung menjadi reseller si A dan ikut memasarkan barangnya melalui grup-grup yang ada di Facebook. Setelah ada yang pesan ke si B memberitahu ke si A. Setelah pesanan banyak, barulah si A melakukan akad tunai dan seterusnya. Apakah jual beli begini diperbolehkan, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Karena tadi telah terjadi kerjasama dan ada izin dari pemilik barang untuk adanya skema reseller. Dan kemudian ada kesepakatan pula tentunya tentang harga dan keuntungan yang akan diberikan atau diambil oleh reseller. Maka insya Allah tidak masalah karena ini memenuhi kriteria akad wakalah. Ya. Adapun skema pembayaran, kapan reseller melakukan pembayaran, maka itu juga sesuai dengan kesepakatan. Kalau kedua belah pihak bersepakat, maka insya Allah itu adalah kesepakatan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Afan, Ustaz, akad wakalah ini apa, Ustaz? Wakalah itu memberi hak kuasa kepada orang lain untuk mewakili kita dalam melakukan satu tindakan. Itu namanya wakalah. Dalam hal ini memberikan kuasa untuk memasarkan, menjualkan kepada pihak lain. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab saudara Dinen di Sambas, Kalimantan Barat. Baik, telah terhubung dengan kami Pak Ahmad di Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ahmad, pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah, saat ini saya bekerja di pegawai negeri sipil di Bea Cukai Ustaz. Ya. Sebenarnya saya gimana misalnya agak ragu terkait kehalalan dari gaji yang saya. Baik. Sudah cukup Pak Ahmad? Siap. Baik. Saya mohon pandangan dari Ustaz gimana hukum Bea Cukai sendiri dan baik, Pak. Kehalalan dari gaji saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Pak Ahmad, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bea Cukai adalah satu regulasi di berbagai negara yang mewajibkan kepada semua orang yang memasukkan produk dari negara lain ke negara kita agar membayar sejumlah uang. Kira-kira globalnya seperti itu. Maka kebijakan semacam ini adalah suatu kebijakan yang baik, yaitu untuk memproteksi produk dalam negeri agar tetap bisa bersaing, dan adanya produk dari luar negeri itu tidak merusak market pasar di dalam negeri. Tujuan semacam ini tentu sangat bagus. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan sejenis juga pernah diterapkan yang disebut dengan usyur. Kala itu para pedagang kaum muslimin yang berdagang di negara lain dipungut 1/10 dari barang dagangannya harus diserahkan kepada penguasa setempat. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian menerapkan kebijakan yang serupa.
tanpa ada seorang pun dari kalangan para ulama yang kemudian memprotes kebijakan Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Ya. Kemudian kedua, berkaitan dengan gaji, maka selama kita bekerja dengan profesional secara prosedural, jujur, amanah, dan ada totalitas dedikasi dalam bekerja, maka insya Allah gaji kita halal. Namun ketika kita bekerja tidak profesional, tidak prosedural, atau bahkan curang, culas, atau bahkan koruptif ya, ketika ada yang memberi imbalan, tips, kita layani dengan baik. Ketika tidak ada yang memberi, maka kita layani dengan standar atau bahkan mungkin ala kadarnya. Tentu ini tindakan yang haram, walaupun pekerjaan kita pekerjaan yang jelas-jelas halal ya. Dan yang patut digarisbawahi pula di sini bahwa orang-orang baik seperti Pak Ahmad tidak boleh meninggalkan posnya. Karena kalaupun Pak Ahmad meninggalkan pos ini, akan diisi orang lain yang bisa jadi orangnya koruptif, orangnya khianat, orangnya curang, orangnya doyan riswah atau suap dan seterusnya. Tentu orang-orang baik tidak boleh kalah dalam bersaing, dalam menjaga kemaslahatan masyarakat banyak. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Ahmad di Jakarta Timur. Baik, telah terhubung kembali dengan kita Pak Kaden di Cianjur. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kaden pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin bertanya tentang masalah kerjasama Ustadz. Ya. Jadi, misalkan ada seseorang mempunyai hewan ternak Ustadz, kemudian dipelihara oleh orang lain Ustadz, dengan akadnya itu nanti dibagi hasil kalau misalkan nanti beranak Ustadz. Cuman nggak ditentuin berapa persen untuk pemilik dan berapa persen juga untuk pengelola Ustadz. Jadi apakah boleh tidak ditentukan? Apakah boleh hanya yang punya itu hanya menerima sedikasihnya saja Ustaz? Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Dengan resiko mungkin kalau misalkan pengelolanya tidak amanah kan bisa ngambil sesukanya Ustaz. Baik. Sudah cukup kah? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak dan keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kerjasama yang sesuai dengan aturan syariat, kerjasama ataupun akad secara umum itu harus ditunaikan secara transparan, sehingga tidak ada yang masih samar, yang potensi menimbulkan adanya sengketa ataupun perbedaan sikap dan pendapat di kemudian hari. Nah, ketika ada kerjasama, idealnya bagaimana modalnya, pengelolaannya, bagi hasilnya dan resikonya, semuanya harus disepakati, dijelaskan dan kemudian disepakati secara tuntas. Nah, berapapun persentase yang kemudian disepakati, maka itu semuanya halal. Ya, sampai pun misalnya pemilik modal hanya mendapatkan 1% dari keuntungan, maka itu halal, asalkan disepakati. Atau sebaliknya, pengelola hanya mendapatkan 0,1%, kalau itu disepakati juga halal. Ya, maka dalam skema kerjasama atau akad secara umum, kuncinya pada transparansi, ya, adanya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing. Dan di antara konsekuensi harus adanya kejelasan hak, bahwa skema pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan lahan atau perawatan ternak atau perdagangan itu disebut dengan mudharabah, maka pembagian hasilnya harus berdasarkan persentase, bukan berdasarkan dari lokasi panen ataupun dari hewan indukan yang panen, yang punya hasil misalnya. Maka polanya itu dengan persentase. Jadi anak pertama pun dibagi secara persentase, kedua dibagi secara persentase. Bukan anak pertama milik pengelola, anak kedua baru milik pemodal. Ini potensi adanya gharar, ketidakjelasan, karena bisa jadi hewan ternaknya setelah melahirkan saat anak pertama mati, atau bahkan tidak punya anak lagi. Maka ada unsur ghararnya. Ya, maka
skema pembagian hasilnya adalah dengan persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Kadan di Cianjur. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya secara langsung dengan line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui dewanfatwa.com. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Ibu Cucu Rokaya di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kakak Ana depan rumahnya ada kolam pemancingan pribadi. Suami dan teman-temannya juga kakak Ana patungan untuk membeli ikannya per orang 100.000. Apa hukumnya memancing seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa astaghfirullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di antara akad prinsip dalam akad dalam Islam adalah adanya kepastian. Adanya kepastian hak dan kewajiban. Ketika ada hal yang tidak pasti, kesamaran, ketika pembeli atau penyewa atau apapun sebutannya membayar sejumlah uang yang disepakati 100.000, 1.500.000 atau berapapun, namun kemudian imbalannya barang yang dibeli tidak jelas takarannya, tidak jelas kadarnya, maka ini termasuk gharar. Nah, ketika proses pemancingan bayar 100.000, berapapun ikan yang didapat maka akan menjadi miliknya. Kalaupun gagal maka ya sudah, dia tidak dapat apa-apa. Ini adalah bentuk gharar. Pola pemancingan semacam ini gharar. Idealnya adalah siapapun yang ingin mancing, dia sewa alat pancing, beli umpan, kemudian sewa tempat berapapun nilainya, dan kemudian ketika dapat ikan ditimbang, sehingga akan muncul harga yang berbeda antara orang yang mendapatkan ikan banyak dengan orang yang mendapatkan ikan sedikit, sehingga tidak ada lagi unsur gharar. Tidak ada unsur gharar, sehingga orang yang dapat banyak akan bayar banyak, orang yang dapat dikit dia akan bayar sedikit sesuai dengan jumlah tangkapan ikannya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Cucu Rokaya di Bandung, Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah ada di meja redaksi kami dari Bapak Beni Adrian Sucipto di Pamekasan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya menjadi atlet bela diri dan mengikuti perlombaan bela diri yang ada biaya pendaftarannya, seperti karate dan silat yang pada saat latihan atau pertandingan lomba terkadang menyerang bagian kepala. Baik Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Beni ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Olahraga semacam bela diri dan yang sejenis itu pada prinsip asalnya adalah halal. Bahkan dahulu Nabi SAW pernah melakukan gulat ya. Gulat dengan seorang musyrikin Quraisy namanya Rukanah bin Yazid, yang dikenal kala itu sebagai seorang pegulat yang tidak pernah terkalahkan. Suatu hari Nabi SAW datang kepada Rukanah dan beliau mengatakan, wahai Rukanah, bagaimana pendapatmu jika aku berhasil mengalahkanmu? Apakah kamu akan masuk Islam? Maka Rukanah bin Yazid mengatakan, ya, saya akan masuk Islam. Maka Nabi pun melawan Rukanah dalam gulat tersebut dan dalam waktu yang sangat singkat Rukanah terkalahkan. Namun demikian Rukanah enggan untuk masuk Islam. Sehingga kasus ini, kekalahan Rukanah ini terulang untuk ketiga kalinya. Ya, diulang lagi kedua dan ketiganya. Rukanah bin Yazid tetap tidak memenuhi janjinya, tidak masuk Islam. Ya, sehingga dari kisah ini ada satu pelajaran bahwa berolahraga yang membangun kekuatan, strategi, fisik dan seterusnya itu pada hukum asalnya boleh. Muncul masalah ketika untuk mengikuti perlombaan itu harus bayar sejumlah uang. Kalau menang, maka dia akan dapat uang yang banyak. Kalau kalah, maka uang dia akan hilang. Nah,
Pola semacam ini dalam Islam termasuk dalam kategori judi. Kenapa judi? Karena setiap peserta akan membayar sejumlah uang dengan harapan dia akan keluar sebagai pemenangnya. Sehingga membayar sejumlah uang yang nilainya sedikit dan kemudian dia akan mendapatkan uang yang dalam nominal yang jauh lebih besar. Padahal itu harapan setiap peserta. Setiap peserta mengharapkan seperti itu. Namun faktanya hanya satu orang yang akan keluar sebagai pemenang. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la sabaqa illa fitnatain, khufin wa naslin. Tidak ada taruhan, ya. Ketika kita berkata, yang bisa mengalahkan saya dalam hal ini, saya akan kasih dia uang sekian. Kalau dia yang kalah, maka dia yang akan memberi uang saya sekian. Ini namanya taruhan, ya. Taruhan semacam ini dalam hukum asalnya tidak boleh, kecuali dalam dua hal. Fi khufin wa naslin. Pada pacuan kendaraan, pacuan kuda, onta dan yang sejenis, ataupun dalam membidik dengan anak panah, ya, memanah, lomba memanah. Kemudian para ulama memberikan satu kesimpulan analisa, ya, kenapa pacuan kendaraan kuda dan onta atau yang sejenis dan juga pemanahan, lomba panah boleh adanya taruhan uang. Mereka kemudian mengatakan karena ini merupakan motivasi, kompensasi dalam syariat agar kaum muslimin tetap memiliki spirit, semangat untuk mempertahankan skill, kekuatan mereka dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi-kondisi emergensi, serangan musuh ataupun dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk dalam implementasi dari ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah segala kekuatan yang bisa kalian lakukan. Wa min ribatil khail, dan juga persiapkan kuda-kuda yang gagah, yang siap ditunggangi ketika panggilan perang telah tiba. Nah, melatih kuda, melatih orang untuk tetap mahir dalam berkuda, melatih orang untuk mahir dalam memanah, itu bagian dari penerapan perintah Allah agar kita senantiasa ready, senantiasa sedia setiap saat untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama mengatakan semua hal yang mendukung, berpotensi mendukung kita untuk berjihad di jalan Allah, maka itu diperintahkan. Sehingga kalau ada taruhan semacam tadi dibolehkan. Dan para ulama misalnya juga telah berfatwa di antara bentuk persiapan jihad yang paling besar, melebihi persiapan dengan senjata, dengan mengendarai kuda dan sejenis, adalah dengan mempersiapkan ilmu. Karena itu tebak-tebakan dalam hal ilmu agama untuk mengasah skill, mengasah kepenguasaan kita dalam ilmu agama, yang itu merupakan modal utama dalam berjihad. Sebelum berjihad dengan senjata, itu dibolehkan. Karena kekuatan itu ada dua, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, kekuatan mental. Nah, ketika ada kompensasi, ada keringanan dalam persiapan kekuatan fisik, jasmani, maka tentu kekuatan rohani, kekuatan spiritual tentu lebih utama untuk mendapatkan support dan kompensasi yang sejenis. Ya. Sedangkan yang lain seperti sepak bola, bulu tangkis dan yang lainnya itu tidak masuk dalam kategori mempersiapkan kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan rohani ataupun mental spiritual dalam mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya sarankan Anda tidak mudah-mudah mengikuti lomba-lomba semacam itu karena ya walaupun itu ada kekuatan fisik, tetapi tentu berbeda ya perannya dengan kekuatan ketika kita menembak, berkuda, kekuatan kita misalnya mengenakan motor untuk berpacu dengan cepat dan seterusnya, itu tentu berbeda fungsinya ya. Allah taala alam.
Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Beni Adrian di Pamekasan, Madura. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami Ibu hamba Allah di Madura. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz mau tanya ya, adik saya perempuan sudah menikah, punya anak 2. Penghasilannya suaminya pas-pasan. 2 tahun yang lalu pernah diberikan zakat mal 30 juta untuk bayar cicilan rumah. Qadarullah akhirnya tetap tidak bisa lanjutkan nyicil dan dijual tinggal rumah kontrakan. Saat ini dia dibantu mertuanya telah beli tanah dan membangun rumah tipe 60 Ustaz. Qadarullah berhenti untuk membangun. Diperkirakan untuk menyelesaikan rumah tersebut butuh biaya 100 juta lebih. Bolehkah saya memberikan zakat mal untuk menyelesaikan rumah tersebut? Diambilkan zakat setahun atau 2 tahun yang akan datang? Dan berapakah nilai zakat mal yang boleh saya berikan dengan kondisi ini? Insya Allah kewajiban zakat mal suami saya di atas 60 juta. Syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di antara kriteria orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Dan salah satu kriteria fakir itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya akan sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana kita boleh memberi kepada orang yang tidak punya bahan makan untuk dimakan, kita juga boleh memberi zakat kita kepada orang yang tidak punya sandang untuk menutupi auratnya, dan juga tidak memiliki papan untuk dia bernaung atau menaungi keluarganya. Maka kalau memang kondisi seperti yang ditanyakan dari ibu tadi, maka secara prinsip boleh menyalurkan zakat saudara atau zakat ibu atau suami ibu kepada saudara tersebut yang memang tidak mampu memiliki papan, ya, tempat tinggal yang layak. Namun tentu tempat tinggal itu bertingkat-tingkat. Ada yang ala kadarnya, layak namun ala kadarnya. Ada yang wah, ada yang sangat wah, sangat mewah rumahnya. Nah, Anda boleh atau ibu boleh menyalurkan zakat ibu sekedar untuk membangunkan rumah yang layak, membantu saudara Anda memiliki rumah yang layak huni, sehingga saudara Anda nanti bisa fokus menabung untuk bisa keluar dari garis kemiskinan. Karena apa? Kebutuhan akan papannya telah tercover dengan dibangunkan rumah tersebut. Namun para ulama juga telah menjelaskan bahwa zakat itu seperti halnya sholat, ada waktu-waktunya. Ada waktunya yang tidak boleh dilanggar. Sehingga bila belum jatuh tempo, maka itu kita belum berkewajiban bayar zakat. Namun juga kita tidak boleh menundanya sampai melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu haulnya. Maka kalau memang kadar zakatnya itu setiap tahun 60 juta misalnya, sedangkan kebutuhan untuk membangunnya itu 100 juta, maka keluarkan zakatnya di tahun pertama 60 juta agar dia bangun. Kemudian sisanya kebutuhan yang 40 juta bagaimana? Anda hutangi 40 juta, ya, Anda utangin 40 juta. Dan tahun depan kalau memang dia belum bisa bayar, ya, Anda bukan hapuskan hutangnya, Anda bayar, Anda serahkan uang lagi zakat Anda. Ya, ini zakatnya agar dia dengan zakat yang diberikan itu bisa melunasi hutangnya kepada Anda. Ya, walaupun bisa jadi dengan diberi, ya, dia akan nyicil sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung dibayarkan lunas, karena mungkin dia walaupun rumah sudah jadi, dia masih punya kebutuhan untuk beli makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Madura. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kita Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya. Begini Ustaz, si A merupakan seorang marketing. Ya. Si A mendapatkan customer yang akan membeli rumah lewat KPR BSI.
Tapi dari pihak pemilik rumah menekankan si A untuk menekan pihak bank agar secepatnya pengajuan KPR-nya di ACC. Menyuruh si A untuk membantu menegosiasi kepada pihak bank untuk meringankan pajak dan mencarikan notaris untuk rumah itu. Pada intinya si pemilik rumah hanya menerima hasilnya saja, tidak mau tahu masalah pemberkasan. Harus mediator yang bergerak. Apakah si A juga ikut tolong-menolong dalam hal riba, Ustaz? Dan jika si A tidak menjalankan perintah si pemilik rumah, dalam artian hanya menerima fee saja, apakah masih tetap termasuk menerima riba? Baik. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Boleh satu lagi, Ustaz? Baik, Ibu. Ya. Gini, Ustaz. Ana mau bertanya, bolehkah kita menabung uang di masjid? Nabung uangnya setiap akhir tahun bulan Desember. Dikasih pinjamkan kepada orang yang membutuhkan tanpa ada bunganya. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama, bahwa kalau tadi disampaikan bahwa lembaga keuangan yang akan mengcover pembiayaannya adalah lembaga keuangan syariah, maka solusinya akan lebih mudah. Yaitu dengan cara kita mensyaratkan kepada lembaga keuangan tersebut agar skema jual belinya menggunakan skema murabahah yang betul-betul sesuai prinsip syariah. Yaitu pemilik rumah terlebih dahulu menjual kepada bank dan kemudian si bank yang akan menjual tanahnya, rumah tersebut kepada nasabahnya. Sehingga akad antara bank dengan nasabah dilakukan setelah pemilik rumah menjual rumah itu kepada bank. Bukan sebaliknya. Ada transaksi dulu dengan bank, nasabah transaksi dengan bank, baru kemudian bank mencarikan rumah. Tidak. Tapi betul-betul bank menyelesaikan transaksi dulu, ada serah terima rumah, sertifikat dan sebagainya kepada pemilik rumah, kemudian barulah bank melakukan transaksi kepada nasabah. Dan alhamdulillah seperti saya ketahui berbagai kantor cabang perbankan syariah sudah mau mengakomodir prinsip-prinsip murabahah yang betul-betul 100% memenuhi kriteria syariat. Itu solusi yang akan lebih mudah, sehingga broker dalam hal ini, perantara, berhak mendapatkan komisi yang halal karena dia menjembatani adanya antara dua belah pihak atau bahkan tiga pihak untuk kemudian terjadi transaksi yang sesuai dengan aturan syariat. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua tentang menabung di masjid ya. Menabung di masjid untuk dihutangkan. Sejatinya ini bukan menabung, ini adalah menghutangkan. Menghutangkan uang kepada masjid untuk kemudian dikelola oleh masjid, disalurkan kepada jamaah masjid yang membutuhkan. Dan bila itu tanpa bunga, ya maka insya Allah halal boleh. Karena menghutangi orang yang membutuhkan itu termasuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, man aqrada musliman, man aqrada dirhaman marratin faka'annama tasaddaqa bihi marrah. Barang siapa yang menghutangkan 1 dirham sebanyak 2 kali, maka pahalanya itu bagaikan dia bersedekah dengan 1 dirham sekali. Ya, sehingga ini satu amalan yang sangat bagus. Pesan saya agar pengelola masjid, takmir masjid dalam hal ini memiliki pembukuan yang rapi dan kemudian juga memverifikasi jamaah masjid yang mendapatkan pinjaman tersebut agar dana dari pemodal tidak hilang, tidak kemudian dikemplang, ya, tidak kemudian diabaikan, sehingga ketika di akhir tahun betul-betul dana itu bisa kembali lagi seperti sedia kala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami mengajak Anda semua untuk bertanya secara langsung dengan menelpon di line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, kami lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah ada di meja redaksi kami dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Allahumma amin. Ustadz, Afan izin bertanya.
Pekerjaan Ana yang sekarang tugasnya memasukkan data konsumen yang ada pada nota penjualan ke dalam sistem. Yang Ana tanyakan, Ana baru tahu ternyata ada banyak data konsumen yang dipalsukan oleh para sales, seperti nama, alamat, dan nomor telepon konsumen. Apa hukumnya Ana bekerja di bagian seperti ini, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Setiap muslim itu sebagaimana digambarkan dalam hadis Nabi SAW, al-muslimun ala syurutihim. Setiap orang muslim itu berkewajiban untuk komitmen dengan persyaratan ataupun kesepakatan yang telah dicapai. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap transaksi, setiap akad yang telah terjalin atau disepakati atau kalian sepakati. Nah, kalau job Anda, pekerjaan Anda adalah sekedar input data, maka itu bukan tanggung jawab Anda, bukan dosa Anda kalau ternyata data yang diberikan oleh para sales itu ternyata ada yang dimanipulasi atau banyak yang dimanipulasi. Itu dosa mereka. Selama Anda memasukkan seperti yang Anda dapatkan, maka Anda berarti telah bersikap baik dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, dalam berakad, ya. Dan kemudian Anda telah terbebas dari kewajiban, karena data yang tidak sesuai dengan fakta atau dimanipulasi itu bukan ulah Anda, tapi itu olah orang lain. Ya. Dan walau demikian, sebagai seorang muslim, Anda punya kewajiban untuk memberikan teguran, mengingatkan kepada para reseller atau para sales untuk mereka bersikap transparan dan jujur menyampaikan data customer sebagaimana yang mereka dapatkan atau sebaik mungkin, sevalid mungkin. Sebagaimana Anda juga punya kewajiban untuk mengingatkan perusahaan Anda bahwa data-data yang diberikan oleh para sales itu ternyata ada yang dimanipulasi atau bahkan banyak yang dimanipulasi, sehingga pihak manajemen akan bisa memberikan sikap sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan. Karena salah satu etika dalam berniaga, salah satu etika dalam menjalin kontrak kerja adalah adanya dedikasi dan loyalitas. Ya, adanya kita kewajiban untuk mendedikasikan diri bekerja dengan secara totalitas, secara maksimal, secara profesional dan sebaik mungkin, serta adanya loyalitas kepada orang yang telah memberi amanat kepercayaan kepada kita. Ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama, intisari dari agama adalah kita menunaikan nasihat kepada Allah, Rasulnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan para pemimpinnya. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin adalah dengan cara berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan untuk memberi yang terbaik, menunjukkan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan juga mewarning mereka dari segala hal yang dapat merugikan ataupun mengancam mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu adalah bentuk dari nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Ya, wallahu taala. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Semoga bisa menjawab saudara hamba Allah di Cirebon. Baik, telah terhubung dengan kami Ibu hamba Allah di Semarang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya mau tanya, ini agak di luar tema ya. Ya. Saya lihat beberapa pasangan muda yang memang karena masih muda jadi belajar ke sunnah, itu mereka rata-rata berlomba-lomba punya anak banyak. Betul. Terus kemudian orang tuanya ada yang mengeluh ke kami juga masih ada saudara juga begitu. Anaknya tuh keteteran, kalau kita beritahu dijarak. Enggak, tiap tahun punya anak. Kalau diberitahu emosi. Kita tidak melarang, kita ngerti. Rasulullah senang kalau umatnya jamnya. Tetapi apakah hanya begitu saja? Ada lagi yang menggantungkan yang penting mertuanya kaya, dia punya anak lagi, anaknya di pesantren sunnah, lagi punya anak lagi. Kesannya orang lain tuh kan tidak siar justru. Betul. Rasa aneh itu. Kita tidak melarang untuk punya anak, tapi disesuaikan, dijarak, minimal tuh dijarak begitu. Memang dia ada yang satu bekerja, tapi ya tetap nggak mencukupi. Tanpa sadar merepotkan orang tuanya yang dilalah orang tuanya itu janda, sudah tua.
tapi dia kesannya baik gitu, nggak apa-apa ini, padahal anaknya keleleran. Kadang-kadang yang muda-muda yang baru belajar sunnah itu hanya dilihat luarnya, tidak dilihat sampai ke dalam, mungkin pengalaman hidupnya yang kurang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Fenomena ini saya yakin itu bukan hanya ada di satu kelompok atau dua kelompok, itu ada di setiap kelompok manusia ya. Di masyarakat kita banyak yang mengalami kasus serupa, anaknya banyak, masya Allah, seakan-akan setiap tahun itu lahir anak. Karena ada banyak faktor, ada faktor kesuburan, ada faktor yang memang kesengajaan ya, yang menjadikan mereka memiliki banyak anak. Nah, namun demikian sekali lagi itu sebetulnya tidak identik dengan satu atau dua kelompok. Itu adalah perilaku yang sebetulnya bentuk penyimpangan atau kesalahpahaman dari manusianya sebetulnya menjadi problemnya. Di masyarakat kita banyak lihat orang yang miskin punya anak banyak. Tapi di sisi lain ada orang yang juga melakukan penyimpangan. Banyak orang yang punya harta melimpah, tidak mau punya anak 1, 2 cukup. Itu juga bentuk penyimpangan. Ya, bentuk dari kufur nikmat. Memiliki kemampuan namun tidak mau punya anak banyak. Tentu ini kesalahan juga yang harus kita perhatikan agar masyarakat ini bersikap secara proporsional. Dan dalam semua urusan, Islam itu mewajibkan kita untuk bersikap adil atau proporsional. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil. Ya. Terlalu banyak dalil yang memerintahkan kita untuk bersikap adil. Adil itu bersikap secara proporsional ya. Jadi punya anak bukan sekedar punya anak, punya kewajiban mendidik, menafkahi, punya kewajiban untuk melindungi, mengayomi. Ya, itu kewajiban yang melekat, sehingga ketika kita berbicara tentang anak, kita harus memahami anak itu secara komprehensif, secara utuh. Dari anak sebagai manusia yang memiliki kebutuhan, hajat. Hajatnya pun ternyata juga kompleks. Ada akan sandang, pangan, papan, dan juga ada hajat untuk tarbiyah, pendidikan. Rasulullah SAW telah memberikan satu warning kepada orang-orang yang acuh tak acuh terhadap nasib keluarganya, baik dalam hal pendidikan ataupun dalam hal kebutuhan materi. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup sebagai dosa besar bila seseorang itu telah menelantarkan orang-orang yang wajib dia cukupi, termasuk dalam hal pendidikan. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Ya, kemudian juga di antara bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak adalah orang tua itu memberikan keteladanan kepada anaknya. Jangan sampai orang tua itu memberikan keteladanan yang buruk. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Allah dengan jelas mengatakan orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan hal yang sama, mereka juga ikut beriman. Nah, ketika orang tua justru sebaliknya tidak memberikan keteladanan, nak kamu aja yang ngaji, kamu aja yang belajar agama, papa udah tua, papa sudah seperti ini dah berpuluh-puluh tahun, kamu aja yang ngerti agama. Ini tentu adalah bentuk keteladanan yang buruk ya, yang tidak boleh dilakukan. Makanya kita hendaknya dalam hal semacam ini adalah satu penyimpangan sosial yang itu terjadi karena banyak faktor. Salah satunya karena minimnya ilmu, salah satunya adalah karena faktor mungkin pergaulan, pendidikan, kemudian keteladanan, dan juga bisa jadi karena faktor kepribadian ya. Memang orang-orangnya punya kepribadian yang acuh tak acuh, tidak peduli, atau bisa jadi memang tidak memiliki himmah, tidak memiliki spirit yang cukup untuk hidup yang lebih bermartabat, sehingga dia lebih cenderung pada seperti tadi diisyaratkan, mengandalkan orang tua atau mertua. Tentu ini sikap yang tidak bijak dan tidak arif ya.
Dan ini sekali lagi, ini adalah penyakit sosial, problem sosial yang terjadi dalam semua kelompok. Kasus sebaliknya juga banyak terjadi, orang yang kaya raya namun enggan untuk memiliki anak keturunan. Hanya 1-2 kemudian langsung datang ke dokter untuk steril, 1-2 anak sudah kemudian mengikuti program KB dan seterusnya, yang menjadikan ada bentuk-bentuk kufur nikmah, merasa tidak cukup padahal hartanya melimpah. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Semarang. Baik, telah terhubung dengan kami ibu hamba Allah di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Ya baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari keluarga Bapak Abdullah. Ya. Jadi Bapak Abdullah ini dulu di masa hidupnya pernah meminjam uang, ada namanya program nasional mandiri masyarakat, apa namanya, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri katanya. Pada masa pemerintahan Bapak SBY dulu. Sekarang Bapak Abdullah telah meninggal dunia. Jadi keluarganya bertanya bagaimana cara membayar hutangnya tersebut Pak Ustadz. Ya. Sudah cukup Ibu? Cukup. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Karena ini adalah program dari pemerintah dan pihak yang mendapatkan program atau penyaluran program itu telah meninggal dunia, maka program semacam ini seharusnya ya tidak layak untuk kemudian pemerintah itu menagihnya lagi. Karena memang kekayaan pemerintah itu sebetulnya wajib disalurkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentu tidak layak secara hukum ataupun secara moral, secara agama, ketika pemerintah tahu ada rakyatnya meninggal dunia dan dia berhutang kepada pemerintah. Dan hutang itu bukan hutang karena berkhianat, curang, korupsi ya, tapi betul-betul karena dia memang belum beruntung, bahasa masyarakat ya, belum ditakdirkan mampu kaya, namun kemudian meninggal dunia. Sehingga tentu tidak layak. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan satu prinsip dalam pengelolaan pemerintahan. Ana awlan nas bil mu'minin. Aku adalah orang yang paling peduli, paling berkepentingan untuk memikirkan urusan seluruh orang yang beriman. Man mata wa taraka malan fali warathatihi. Siapapun yang mati dalam kondisi meninggalkan harta kekayaan, maka kekayaan itu dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Wa man mata wa alaihi dain, sedangkan orang yang mati dalam kondisi terlilit hutang, tidak punya aset yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya, maka fa'alaya qada'uhu, aku yang akan membayarnya. Aku yang akan membayarnya, alias dari Baitul Malil Muslimin. Ini konsep pemerintahan dalam Islam. Sehingga kalau Bapak Abdullah atau yang lainnya meninggal dunia dalam kondisi pinjaman lunak atau apapun namanya dari pemerintah yang belum berhasil dia kembalikan, maka seharusnya hutang semacam ini sudah dianggap lunas, ya, dianggap lunas, tidak lagi perlu dikembalikan, baik kepada dari hasil sisa harta warisan yang ditinggalkan ataupun dari ahli warisnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di NTB. Baik, para pemirsa Fatwa TV, kita bacakan pertanyaan yang ada di meja redaksi kami dari Bapak Andi Abu Bakar di Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertanyaannya, bismillah, saya punya pembantu rumah tangga, kerja dari jam 7 sampai dengan jam 10 pagi, dengan punya gaji bulanan. Kondisinya miskin, Ustaz. Apakah boleh saya bagi zakat mal untuk dia, untuk biaya sekolah anak atau kebutuhan lainnya? Syukron, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang asisten rumah tangga Anda dalam kondisi miskin, maka Anda boleh menyalurkan sebagian dari zakat Anda kepada beliau untuk meringankan kebutuhan hidupnya atau memenuhi sebagian kebutuhan primernya, untuk pengobatan atau mungkin untuk biaya pendidikan anaknya, maka insya Allah boleh. Dan bahkan
beliau adalah salah satu orang yang paling berhak untuk menerima zakat Anda, karena beliau memiliki hubungan khusus dengan Anda. Bukan sekedar tetangga, tetapi beliau adalah pembantu rumah tangga Anda yang berjasa dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda berwirausaha, Anda bisa nyaman, bisa tenang dalam berwirausaha karena salah satu faktornya adalah adanya ART yang menyelesaikan pekerjaan Anda dari rumah, mengkondisikan rumah Anda nyaman untuk Anda huni. Itu adalah jasa mereka. Sehingga tentu bentuk imbal balik yang salah satunya ya, yang harus Anda lakukan adalah Anda peduli dengan mereka, membantu mereka tatkala Anda berwajib membayar zakat, Anda memberikan sebagian harta zakat Anda kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bisa menjawab Bapak Andi Abu Bakar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir dan penutup untuk program pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa saksikan terus program kami live interaktif dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang telah ditentukan, dan kami mengajak Anda semua untuk menyaksikan live interaktif yang terjadwal nanti malam dengan tema konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darimi, insyaallah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau Fatwa TV ID. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua, para pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif kali ini, dan jangan lupa untuk senantiasa hadir dan menyimak secara langsung dengan jadwal yang telah ditentukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Baik pemirsa dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami